Oh, oke. Akuanya nggak di endorse. Gak ada endorse. Itu kan udah wawancara aku kemarin. Ya. Oh begitu dong. Penodong dong. Dia Facebook. Gimana nih? Yuk. Jangan banyak-banyak ya. Ya. Ayo 10 menit dok, yuk. Oke, yuk. Kak Kristina ya. Dokter Amelia, Aku mau konfirmasi perihal kemarin kan dirimu buka suara terkait putus dengan Abang Amar. Mungkin seperti apa sih kronologinya kok bisa? Karena kan kita tahu dokter selalu nemanin kemana-mana, apapun kondisi Bang Amar segala macam. Apa triggernya sih dok? triggernya satu dapat surat dari adiknya. Siapa dong? Aditya Zuli Hajam. Banji dong. Yang dititipin oleh PH. Kedua, kenapa saya harus berstatement di media sosial? Karena sesuatu yang apa ya, keadaan terpaksa harus membuat statement seperti itu. Oke, selanjutnya tanya sama pengacara saya. Isinya apa? Isinya apa sih dok? Isinya tadi Bu Titi udah jelasin belum? Karena kan Bu Titi dapat. Lah kan saya udah share ke Bu Titi, ini saya di jebakan Batman ini sama Bu Titi ini. Saya nggak tahu kalau ada wartawan gini saya nggak datang beneran deh. Jadi isi suratnya pernyataan tentang gimana ya, saya juga bingung jelasin. Mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu lah. Udah itu aja. Oke, ketika mendapatkan surat tersebut, reaksi atau konfirmasi ke PH atau seperti apa sih? Atau Enggak. mungkin ke Adit? Nggak, harusnya saya tanyakan sama kalian, harusnya kalian yang tanyakan ke PH sama Adit gitu. Karena jujur semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja karena masih banyak kerjasama yang kontrak ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah, pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa. Adit juga mungkin tahunya dari medsos. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Amar untuk perihal hukum ke PH, untuk kabarnya Bang Amar ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi. Apakah Dok ini menyayangkan nggak sih dok, kan udah beberapa Kenapa tahun kita lah ya. menyayangkan? Semua kan emang sudah apa ya, sudah seharusnya dibantu gitu kan, dan udah selesai juga saksi-saksinya kan. Jadi tinggal berserah diri aja sama Allah besok tuntutan apalagi saya nggak ngerti itu, nanti coba tanya KPH aja. Bukan soal kasusnya, mungkin lebih ke hubungan kalian gitu kan, karena kan nggak mudah ya melewati. Jodoh nggak kemana sih kalau menurut aku. Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Tapi aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena kan sama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa lagi. Dok, tapi sempat drop nggak sih dok malah mengetahui kabar tersebut lewat surat nggak? Sebenarnya Nggak drop langsung. enggak sih, drop enggak, cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran, is oke lah ya. Walaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ. Tapi kan ini tidak gitu. Jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok pagi. Dok, dibalik dari permasalahan hukumnya gitu, tapi dokter sendiri masih berharap bisa meneruskan lagi sama Bang Amar nggak sih? Atau seperti apa, Bang? Berharap. bisa sejalan lagi? Kalau aku kan belum dapat, aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Amar pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini bener surat, kan kita nggak tahu itu surat dari Bang Amar atau bukan. Karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang Amar. Tulisannya Bang Amar itu tulisannya berubah-ubah. Jadi saya nggak bisa mastiin itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti.
Untuk hubungannya gitu kok, dok masih mau menjalani lagi kah maksudnya ke depan? Ya kan aku nggak tahu, belum bisa menjawab itu karena alasannya apa nggak tahu. Tapi intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. Karena Tapi banyak sekarang sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti kalau tanyakan ke dia aja. apakah karena banyak netizen yang ngetekin Enggak, kalau Karena netizen akhirnya menurutku bersuara. itu sudah resiko pacaran sama seorang Zoni. Itu dari awal sudah dikasih tahu juga sama Adit, sama Panji, sama Bang Ahmad. Kalau netizen udah nggak, ya udahlah ya gitu. Kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka. Tapi yang ini bukan dari netizen, tapi dari pihak orang-orang dari pihak keluarganya Bang Amar gitu. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry. Dari pihak terdekatnya Bang Amar, saya nggak tahu siapa. Berarti trigger yang kemarin ketika terakhir bertengkar Nggak ada. itu yang komitmen yang dilanggar lah itu. Oh, enggak. akhirnya itu. Enggak ada. Jadi itu saya juga mohon maaf di sini mau klarifikasi yang kemarin wawancara itu sangat-sangat emosi karena satu kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Amar selama ini, bener kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita atau tulisan Bang Amar gitu. Jadi mungkin Bang Amar capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini, karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah, saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Ya itu dok, kan banyak juga menanyakan soal komitmen itu ya dok. Sebenarnya Ya itu sebenarnya komitmen apa sih dok? nggak ada komitmen apa-apa, cuman kayak ya itu dari tadi balik lagi sedang emosi karena yang saya bilang, saya minta maaf, saya juga manusia biasa yang kadang ada lelahnya, capeknya, dengan rasa sendiri, padahal nggak sendiri. Adit pun selalu bilang kalau ada apa-apa telepon gue, kalau ada apa-apa telepon gue gitu. Cuman kan mungkin karena Adit ini lawan jenis kan, jadi aku kadang agak sungkan juga kalau untuk cerita terlalu pribadi banget. Jadi saya minta maaf juga, itu cuma emosi sesaat, dan saat itu pun juga ketemu Bang Amar, so far kita baik-baik aja lah, makanya aku juga bingung kenapa ada surat seperti itu. Oke, dok kan dilarang untuk berstatement apapun perihal Bang Amar ya setelah surat itu ya sendiri. Artinya kan kita kan selalu mengkonfirmasi lewat selalu dokter, karena dari pihak Bang Amar pun sedikit untuk bisa bicaraan. Gimana sih dok dibatasi pada akhirnya untuk sekarang? Ya nggak apa-apa, Dilarang mungkin itu demi kebaikan semuanya juga, karena kan mungkin mau tutupan atau dia mau lebih fokus ke hukumnya, nggak apa-apa, kita harus menghormati gitu. Tapi jujur emang belum dengar dari Bang Amarnya gitu, jadi lihat besok kalau hatiku digerakkan sama Allah untuk datang, aku datang. Kalau tidak digerakkan sama Allah ya aku nggak datang. Karena kan momen besok. Tapi pasti ingin mencari tahu dok, apakah itu surat benar Ngapain dari Bang aku Amar cari apa tahu? tidak maksudnya? Harusnya pihak mereka dong yang konfirmasi ke kita. Tapi Ngapain? dokter ada keinginan untuk dari mulut Bang Amar langsung nggak sih dok? Kalau ada bang Ya, ada surat seperti itu maksudnya? Mau dengar langsung dari dari penjelasan Amar? penjelasan Bang Amar gitu. Nggak perlu sih ya gitu. Ngapain juga gitu, kecuali emang Bang Amarnya konfirmasi ke kita gitu. Jadi aku juga belum cerita banyak sama Adit, karena emang saat pas dapat surat itu aku emang bilang sama Adit pengen coba istirahat sebentar, karena kan ini udah mau Idul Fitri, aku juga punya keluarga, pengen me time lah sama keluarga, Adit titip Amar ya gitu. Emang udah gitu, tapi baik-baik aja gitu. Jadi sampai saat ini emang belum ketemu sama Adit sama Panji. Dok, untuk besok kan tuntutannya, artinya ini momen dimana kita pengen tahu semua. Setelah sidang kemarin pun ada niatan yang akhirnya ya gerakin hati untuk datang. Ya kan saya bilang, tergantung sama Allah. Kalau Allah menggerakkan hati saya untuk datang, saya datang. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati saya tidak datang, ya saya tidak datang. Itu sih. Tapi yang pasti emang aku harus mendengar penjelasan yang tadi dibilang dari Bang Amar, tapi biar nanti Bang Amar aja yang menghubungi saya. Berarti mungkin bisa dikatakan ada perasaan kecewa dengan surat. Kecewa sebenarnya enggak, cuman kaget karena nggak ada angin, nggak ada apa, kita baik-baik aja gitu. Kemarin juga udah banyak titipan, beliin buku aku ini indah itu gitu, tapi tiba-tiba ada surat itu aku shock biasa. Cuman kaget doang, kecewa mah enggak, karena kan selalu aku bilang dari dulu aku tanamkan di hatiku paling kecil, paling dalam,
kalau pure ini udah bukan soal hati tapi soal kemanusiaan dan moral, karena di saat ada kejadian itu ada aku di situ. Tapi 1 juta, mungkin dari dokter sendiri apa sih yang diinginkan, karena kan kita tahu sudah melihat semuanya di persidangan. Kalau tuntutan, kalau soal hukum hanya PH-nya aja ya, nggak main. Yang pasti sampai saat ini aku support kok. Support kan bukan berarti harus datang, tapi support itu juga dari doa. Maka dari jauh aku sama Bu Titi itu tetap support. Semoga yang terbaik lah buat dia. Dokter terima ini nggak sih, kan kalau Bu Titi kan dikatakan terima DM pengacara. Oh, Bu Titi tadi udah bicara ya. Kalau dokter sendiri, Kalau aku terima nggak sih? silakan tanya sama ke kuasa hukum aku, karena aku sudah menyerahkan ke dia. Nanti tinggal lihat tindakannya mau dilanjutkan atau tidak, tinggal kuasa hukum. Seberapa sering artinya teror yang dokter terima? Terus sebenarnya aku nggak mau ngomong ini ya, karena aku lebih pengen fokus sampai sidang Bang Amar ini, sampai putusan dulu lah, baru aku bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau mau lebih lanjut tanya ke Bang Krisna Yang aja. pada akhirnya itu memutuskan untuk gandeng mereka. Ya, karena awalnya konsultasi dulu. Setelah konsultasi dari beberapa, Bu Titi juga pastinya sebagai orang tua yang berpengalaman, akhirnya aku kebetulan kenal Bang Krisna saat mengundang podcast, ya kan, pernah diundang podcast, akhirnya diundang buka puasa bareng, aku mau konsultasi, ya udah, jadi mulai kemarin saya tanda tangan surat puasa karena saat ini PH saya Bang Krisna. Tadi benar gitu dapat chat yang WA, DM. Tadi tanya Bang Krisna aja. Tadi Bu Titi jawabnya gimana? Iya, dapat chat dan DM sendiri. Mungkin ada apa ya namanya kecurigaan seseorang yang teror ke siapa? Gak kenal, tapi yang pasti bukan keluarganya Bang Amar. Bukan. Mereka sejauh ini Adit, Panji, kita tuh tetap deket, tetap mereka tuh tetap adik-adik aku lah, kayak dia mau tadi diundang kemana ya, ke Rumpi aja dia telepon, gua harus jawab apa nih, gimana gitu, itu salah nggak gitu, udah jawab aja, udah jawab aja apa aja. Dok, berarti ada intimidasi apa gimana dia? Ya mungkin bisa dibilang segitu, lebih lanjutnya tanya Bang Krisna aja. Dokter, saya nggak mau bicara dulu. Tapi bakalan menempuh jalur hukum apa Nggak gimana? tahu, karena Buat kan LP. gini loh, aku kan juga nggak baru sekali 2 kali ngelaporin orang ya, maksudnya bukan ngelaporin, aku juga pernah ada penipuan gitu-gitu. Biasanya kan kalau kita mau ngelaporin orang itu ada konsultasi dulu dari pihak pengacara atau pihak yang berwajib gitu. Ini larinya kemana sih gitu. Nah itu aku nggak ngerti, itu aku udah serahin semua ke Bang Krisna dan Ibu Mira. Dokter, kita kan tahu dokter berjuang seperti apa mendampingi Bang Amar di pengadilan, di lapas juga nemenin nganterin makanan. Ada rasa menyesal nggak sih dok? Nggak ada. Sudah berjuang sejauh ini kok tiba-tiba kenapa putus. harus menyesal? Kan dari awal udah bilang aku ikhlas ngebantu. Ibaratnya aku selalu bilang aku di depan ada orang kecelakaan yang udah sakaratul maut, menurut kamu aku nolongin apa? Itu sama seperti aku melihat Bang Amar saat itu, ini orang baik, ini orang bisa berubah, coba aku bantu. Tapi kan kadar Allah ngasih hati buat aku dan Bang Amar. Tapi balik lagi yang aku bilang, gak akan pernah tertukar kok yang namanya jodoh, rezeki itu maut, Allah udah tentuin. Mau kamu gak suka sama aku sama Bang Amar, kalau saya jodoh sama garis Allahnya jodoh, mau kita udah berusaha, lo harus nikah sama gue, tapi kalau nggak jodoh, selalu gitu sih. Dokter, sempat ada rencana untuk nikah di lapas dulu dokter. Oh itu kan keinginan Bang Iya, Amar. keinginan Bang Amar. Tapi kan balik lagi Bang Amar juga harus menghormati pihak keluarga. Saya bukan perempuan yang hidup sekata-kata. Saya punya keluarga besar yang pasti ada pro dan kontra. Dan kebetulan emang keluarga saya tidak seperti itu. Jadi ya nggak terlaksana. Tapi dari dokter sendiri waktu itu sudah Ya pastilah, namanya kan sebelum ada kasus ini kita udah berkomitmen ke arah sana gitu. Tapi kan Allah masih menguji kita kemarin dengan adanya kasus ini. Jadi pihak keluargaku ya sabar sampai lebih fokus ke sidang ini sebenarnya. Dok, Dokter, ke keluarga gimana dok? Yang tidak mengizinkan untuk adanya Bukan kalau berhubungan
mereka pernikahan support di Bang ya Amar. kan pihak keluarga aku kan nggak cuman keluarga papa, keluarga mama, pro dan kontra pasti ada, dan itu tidak mungkin aku jalan. Karena Dok, tadi kan status dokter Bang bilang Amar. kalau nggak cuma kaget dan tidak menyesal gitu dok. Enggak dong, kenapa harus menyesal? Sedih tipis-tipis ada dok. Rasa tersia-sia mungkin. Tersia-sia Sia-sia. ini ambigu banget ya, Bukan apa kita ngomongin, karena kita kan ngomongin hubungan yang apa putus tadi, dok. apa dia bilang tersia-sia, sia-sia gitu ya. Enggak sih, aku biasa aja sih, biasa. Jadi maksudnya gini, kecewa yang aku Mantap bilang jiwa. aku kecewa enggak, karena belum dengar dari mulutnya Bang Amar sendiri. Tapi yang pasti shock karena aku langsung telepon Bu Titi, loh ini bener Bang Amar bukan ya, gitu bertanya-tanya. Terus aku sampai konfirmasi lagi ke Adit, ini benar dari Bang Amar. Adit bilang iya, tapi gue nggak berani buka baca. Akhirnya sudah. Dok belum konfirmasi. Tapi dari suratnya itu tone message-nya itu positif apa negatif sih dok? Yang kayak terus saya baik-baik atau gimana gitu? Dari Enggak, dia message-nya cuman itu. nggak ada kata kita nggak ada hubungan, enggak. Saya menyatakan Muhammad Amar Akbar mulai hari ini tidak ada hubungan lagi dengan dokter yang berkaitan dengan saya, tolong dan Bu Titi ya gitu. Pertama Audi buat surat pernyataan buat aku dulu. Yang bertanda pokoknya gitu, yang bertanda tangan Muhammad Amar Akbar bla 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 bla. Mulai hari ini tanggal sekian saya tidak lagi berhubungan dengan dokter. Nggak ada namanya nih, tapi dokter doang. Ya kan? Mulai hari ini yang berhubungan dengan hukum atau saya tidak lagi dengan dokter, tapi dengan Aditya Zoni dan PH-nya. Sama Bu Titi juga gitu, kurang lebihnya sama. Dokter masih sayang dok sama Bang? Gak usah ditanya, hanya aku dan Allah yang tahu. Katakanlah besok dokter datang ke persidangan dan akhirnya Berdoa aja mas sama Allah, gerakin hati aku. katakanlah ini katakanlah Gusti Allah memberikan jalan Iya, seperti Gusti dokter. Allah. Dan Bang Amar menyampaikan kebenarannya. Siap gak sih dok? Siap, kenapa enggak? Hidup kalau nggak siap nggak maju-maju. Nah, Apapun yang keluar dari mulut Bang Amar. yes, siap dong, harus siap dong. Kenapa enggak? Harus siap. Oke. Dah? Dokter, kalaupun memang Lama loh, hubungan ini kan 5 menit, ngakunya udah buka puasa apa belum dok? Udah tadi di atas gitu. Dok, keluarga tidak menyetujui hubungan yang menikah dengan Lakas? Bukan. Karena status Bang Amar kan? Bukan, kalau menyetujui, siapa bilang nggak menyetujui? Support kok setiap sidang Bang Amar telepon orang tua aku untuk minta doanya biar lancar segala macam. Tapi untuk nikah di lapas, no. Tidak. Tapi kalau seandainya mungkin kemarin ya, sebelum ada surat ini Bang Amar bebas, diputus rehab, yang tidak menutup kemungkinan orang tua aku setuju gitu loh. Tapi yang pada saat ini misalnya keluarga aku alhamdulillah gak terlalu banyak ikut campur urusan aku, karena dia tahu lah aku sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang baik dan Tapi responnya gimana dok keluarga karena hubungannya udah berakhir gitu? nggak ada yang komen. Paling cuman bapakku sih yang selalu komen, kenapa bisa gitu bla bla bla, udah gitu. Sesayang apa sih dok sama Bang Amar? Itu kan aku bilang hanya aku dan Allah yang tahu. Oke, siapa lagi? Anak juga udah terlanjur sayang gitu. Arumi belum tahu. Buat aku udah tahu sama kayak gitu. Dok, mungkin ke sekarang tutup kan, mungkin inginnya kan, mungkin kalau Ibu Titi kan inginnya bebas segala macam. Nah, kita setelah melihat persidangan kemarin, apa sih inginnya dokter? Benar, yang namanya saya tetap melihat Bang Amar itu sebagai pecandu, orang sakit yang harus diobati. Jadi tetap keinginan aku yang rehab. Kan Bu Titi juga lagi berjuang dengan Pak Anang, dengan siapa tuh kemarin yang aku ikut gitu ya, berjuang untuk pecandu ini udah nggak boleh di penjara lagi gitu lah, tapi emang harus diobati. Namanya orang sakit yang harus diobati. Dan rencana untuk audiensi juga kan, audiensi ke Kemana? DPR sendiri terkait masalah ini. Tadi Bu Titi udah bicara juga soal itu. Ya alhamdulillah kemarin aku dipanggil sama pihak DPR, tapi pending karena ada surat ini, jadi bukan wewenang aku lagi untuk aku audiens lagi di sana. Jadi kalau Bu Titi mau melanjutkan silakan, aku support juga. Tapi bukan wewenang aku dan Bu Titi sih sebenarnya, tanya PH aja, karena kan PH yang lebih berhak
kalaupun surat itu katakan tidak ada ya, artinya apa yang mau disampaikan ketika audiensi itu sih dok? Artinya keluh kesah apa yang mau Nah itu PH aja ya, pokoknya intinya yang tadi Bu Titi memperjuangkan pecandu harus di rehab. Kalau aku lebih ke jangan dibalikin ke MK karena Bang Amar sangat-sangat trauma. Pertama, kedua, menurut aku dan Bang Amar dia profesional, dia bukan penjahat besar. Mudah-mudahan Pak Menteri ini pas bisa memberikan semua bersama lain. Nah kalau urusan yang masalah tadi apa harus audiens ke DPR itu coba tanya ke PH, nanti takutnya saya salah jawab karena saya bukan PH. Dokter, ingat dong satu lagi dokter ini penting. Ini yang soal kemarin dalam ruang persidangan yang soal pembuktian 300 juta itu kan dari situ terlihat Bang Amar kurang nyaman di momen itu dokter. Kurang nyaman sama saya. Sempat marah ya waktu itu. Oh itu gara-gara saksi tidak datang. Jadi sebenarnya ribut-ribut itu bukan gara-gara komitmen tapi gara-gara saksi. Yang mana saya tahu itu saksi nggak datang. Memang saya jagain tuh saksi kan. Enggak. Jadi dia kecewa karena selama ini kan yang dia tahu yang ngurus tuh aku. Nah pada saat itu memang saksi bertemu dengan PH, saya tidak ikut. Biasanya selalu ikut. Hanya waktu itu kebetulan aku ada anakku sakit, aku yang pulang. Jadi gue pikir dengan adanya beberapa PH doang sudah berbicara dan saya juga udah teleponan juga sama saksinya udah ketemu PH dok, oke besok jam seberapa, jam 10 ya udah. Tiba-tiba nggak datang, saya nggak tahu dan sampai detik ini pun saya tidak ada kabar dari mereka. Jadi Bang Amar kecewanya itu kenapa kok gue ngurus saksi nggak bener gitu loh, nggak becus lah kasarnya gitu. Salah satunya triggernya itu. Ya, Yang mungkin dia membuat kecewa Bang karena kan Amar dia marah. punya bukti, si saksi itu punya bukti saat Bang Amar selesai bukan video diintimidasi ya, tapi setelah diintimidasi. Salah satu pemicunya itu ya. Dok? Ya, salah satu pemicu saya berantem kemarin. Bukan berantem sih sebenarnya kayak Bang Amar kecewa dengan adanya saksi nggak datang. Ini Itu penting. gara-gara itu. Oke. Oke, thank you dok. Ini harusnya besok loh konferensi. Kenapa jadi